Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Septi. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan tahun 2024, kelas Kimia Ganjil. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi administrasi sarana dan prasarana pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, langsung saja saya bahas yang pertama, yaitu definisinya. Nah, definisi sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, pengadaan, pemeliharaan, serta pendayagunaan berbagai fasilitas dan perlengkapan yang digunakan dalam proses pendidikan. Tujuan utamanya dari administrasi ini adalah memastikan agar semua kebutuhan fisik, baik yang langsung digunakan dalam pembelajaran atau sarana maupun yang mendukung jalannya kegiatan belajar, yaitu prasarana, dapat berfungsi secara optimal. Nah, apa sih definisi sarana dan prasarana itu? Nah, sarana pendidikan seperti buku, alat laboratorium, komputer, dan papan tulis berperan langsung dalam penunjang proses belajar mengajar di kelas. Sedangkan prasarana seperti gedung sekolah, ruang sekolah, halaman, jaringan listrik, dan lingkungan sekolah merupakan faktor mendukung yang menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan kondusif. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi administrasi sarana dan prasarana. Fungsi yang pertama itu perencanaan kebutuhan. Nah, fungsi ini merupakan langkah awal dalam mengelola sarana dan prasarana. Sekolah perlu mengidentifikasi dan menentukan jenis serta jumlah fasilitas yang dibutuhkan agar kegiatan belajar mengajar berjalan secara optimal. Perencanaan ini dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan nyata di lapangan, kondisi fasilitas yang ada, serta prioritas sekolah. Nah, contohnya itu sekolah meninjau kondisi laboratorium dan memutuskan untuk membeli alat laboratorium kimia baru karena alat yang lama sudah tidak layak dipakai. Fungsi yang kedua itu adalah pengadaan. Nah, tahap pengadaan itu yaitu proses memperoleh sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pengadaan dapat dilakukan melalui pembelian, sumbangan, hibah, atau bantuan dari pemerintah dan pihak lain. Tujuannya agar sekolah memiliki fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan standar mutu pendidikan. Contohnya, sekolah membeli meja dan kursi baru untuk menggantikan yang rusak di ruang kelas. Fungsi yang ketiga itu pendistribusian dan penggunaan. Fungsi ini berkaitan dengan penyaluran sarana dan prasarana kepada pihak yang memerlukan di lingkungan sekolah, serta memastikan penggunaannya dapat tepat sasaran dan sesuai fungsi. Pengelolaan yang baik akan mencegah penumpukan atau penyalahgunaan fasilitas. Contohnya, pihak sekolah mendistribusikan alat peraga pembelajaran ke setiap kelas sesuai jadwal mata pelajaran agar dapat dimanfaatkan secara efektif oleh guru dan siswa. Fungsi yang keempat yaitu pemeliharaan dan inventariasi. Fungsi ini bertujuan untuk menjaga agar seluruh sarana dan prasarana sekolah tetap dalam kondisi baik, siap digunakan, dan memiliki umur pakai yang panjang. Pemeliharaan dilakukan secara rutin, baik secara fisik seperti pembersihan dan perbaikan kecil, maupun secara teknis seperti pengecekan alat elektronik atau laboratorium. Sementara itu, inventariasi adalah kegiatan mencatat seluruh barang milik sekolah secara sistematis dalam buku atau sistem data, agar setiap aset dapat dilacak dan diawasi penggunaannya. Contoh, sekolah melakukan pemeriksaan berkala terhadap komputer di laboratorium, serta mencatat kondisi dan jumlahnya dalam buku inventaris sekolah. Fungsi yang kelima yaitu penghapusan dan penggantian. Fungsi ini dilakukan ketika sarana dan prasarana sudah rusak, tidak layak pakai, atau tidak lagi sesuai kebutuhan pembelajaran. Barang-barang tersebut dihapus dari daftar inventaris agar data aset tetap akurat.
Selain itu, sekolah melakukan penggantian dengan fasilitas baru supaya kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan efektif dan efisien. Contohnya, sekolah mengganti proyektor yang sudah tidak berfungsi dengan proyektor baru agar proses pembelajaran berbasis teknologi tetap berjalan lancar. Contoh penerapan administrasi sarana dan prasarana, alumni pendidikan kimia menerapkan administrasi sarana dan prasarana melalui pengelolaan laboratorium secara terencana dan bertanggung jawab. Mereka melakukan perencanaan kebutuhan alat dan bahan praktikum berdasarkan kurikulum, kemudian mengajukan pengadaan melalui dana sekolah atau bantuan pemerintah. Setelah alat dan bahan tersedia, alumni pendidikan kimia tersebut mengatur pendistribusian ke setiap kelompok siswa serta memastikan penggunaannya sesuai prosedur keselamatan kerja laboratorium. Selain itu, mereka juga melakukan pemeliharaan dan pencatatan inventaris secara rutin agar kondisi alat tetap baik dan mudah dilacak. Ketika ada peralatan yang rusak atau bahan kimia kadaluarsa, mereka akan segera mengajukan penghapusan dan penggantian agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan lancar. Melalui penerapan inilah, alumni pendidikan kimia menunjukkan kemampuan manajerial, tanggung jawab profesional, serta peran penting dalam menciptakan proses belajar kimia yang aman, efisien, dan berkualitas. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan sebelumnya yaitu administrasi sarana dan prasarana merupakan kegiatan penting dalam mengelola fasilitas yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan hingga penghapusan dan penggantian barang. Semua proses tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar agar berjalan efektif, efisien, dan nyaman. Dengan memanajemen yang baik, sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara maksimal, meningkatkan mutu pembelajaran, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan produktif bagi guru maupun peserta didik. Refleksinya itu, administrasi sarana dan prasarana sangatlah penting karena keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh metode mengajar, tetapi juga ketersediaan dan pengelolaan fasilitas yang mendukung. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.